orang-orang tuh bahkan nggak ngerti kalau ini tuh ternyata termasuk pelecehan. Gitu ya. Kalau pelaku pasti akan bilang enggak, biasa aja kok, itu candaan tiap hari kok saya melakukan hal itu begitu. Itulah yang kemudian menjadi kadang-kadang ya korban kekerasan seksual itu menjadi ragu untuk melakukan pelaporan. Kebetulan pelaku orang terdekat ya, dan bawain dari pasar tuh sekantong pare, wortel, terong. Lah, kok bisa anak laki-laki pemain taekwondo juara kok bisa mau dikasih? Rupanya tuh awalnya adalah ada grooming sebelum itu. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy Podcast GKIC. Dan bersama saya Regi Leo dan saya Ipo. Dan hari ini kita mau ngomongin satu yang serius banget ya. Karena kita hari ini mau ngomongin soal kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin kita nanti masuknya ke ranah-ranah yang mungkin agak sensitif ya dalam gereja lah, tapi ini jadi autokritik juga ya. Gereja atau institusi-institusi Kristen gitu ya. Oke, dan seperti biasa bersama dengan narasumber kita hari ini ya. Kita perkenalkan narasumber kita yang baru saja datang pertama kali, yaitu ada Mbak Lisa. Kak Lisa. Dipanggilnya Kak Lisa ya, supaya sama gitu. Kak Lisa. Apa kabar Kak Lisa? Baik, Ya, mungkin kasih. bisa perkenalkan diri sedikit ya. Oke, saya Elizabeth Yulianti, bisa dipanggil Lisa. Saya adalah pengacara untuk perempuan korban kekerasan seksual. Sebenarnya tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga perempuan yang mengalami kekerasan. Gitu. Oke, terima kasih. Lalu dengan sudah langganan, sumber ke satunya itu Kak Pepi. Hai. Halo. Kak Pepi juga berkutat dengan ini ya, dengan topik ini ya, dengan kekerasan Kekerasan wanita, perempuan dan juga anak. Perempuan dan anak ya. Iya. Apa itu sebenarnya? Oh, beda lagi ya sama. Sebenarnya sama aja sih. Sama ya. Gitu Kalau kita nih biasanya duet. Kalau Mbak Lisa itu di bagian hukumnya, kalau saya pendampingan untuk bagian konselingnya. Jadi kadang kan kalau misalnya kita berhadapan dengan korban kekerasan seksual, mau itu pelecehan atau pemerkosaan kan, untuk menolong korban berbicara itu kan perlu pengantar perlu penguatan namanya, perlu penguatan, sehingga itu akan melibatkan misalnya saya duluan gitu, nanti yang berikutnya Mbak Lisa akan masuk penjelasan mengadvokasi sisi-sisi hukum apa yang bisa disampaikan untuk penguatan ke mereka juga. Jadi bahwa korban punya hak gitu ya. Korban punya hak untuk berbicara dan dibela. Itu yang harus diberikan kepada mereka supaya para korban kasus kekerasan seksual itu tidak merasa sendiri, bahkan juga ditinggalkan. Nah, itu yang paling banyak sering terjadi. Itu yang sering terjadi ya. Oke, mungkin kita mulai dulu dari basic yang mungkin orang itu juga orang-orang tuh bahkan nggak ngerti kalau ini tuh ternyata termasuk pelecehan. Gitu ya, kan pelecehan, kekerasan seksual gitu. Sebagai contoh, apa namanya, catcalling baik banget loh. Kadang itu apa namanya, yang apa kuli-kuli ini udah bangun. Cantik kali deh. Iya. Tapi laki-laki juga digituin loh ya. Iya emang benar. Takut saya. Enggak kalau aku gitu. Tapi responnya beda biasanya kalau laki-laki ya gitu ya. Oke. Tapi mungkin saya mau tahu nih dari sisi hukumnya sebenarnya kalau misalnya seperti itu bisa nggak apa itu namanya itu dituntut, misalnya seperti catcalling gitu aja kayak gitu, itu bisa nggak sih? Bisa sih sebenarnya kalau mau ngomong apa itu kekerasan seksual, karena saya basicnya hukum, maka saya akan mendasarkan pada undang-undang. Jadi ada namanya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Saya nyontoh ya karena saya nggak apa. Itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Jadi di undang-undang itu kita akan melihat apa sih yang disebut kekerasan seksual, apa yang disebut kekerasan seksual, jenisnya macamnya seperti apa. Jadi ada yang disebut kekerasan seksual secara fisik, secara non fisik seperti itu. Kekerasan seksual apa namanya yang kemudian ada kontak fisiknya gitu kan, seperti kayak pemerkosaan diiringi dengan apa namanya
tindak pemukulan ataupun diiringi dengan tindakan yang mengakibatkan ada terlukanya fisik atau juga kekerasan seksual secara non fisik. Catcalling itu termasuk dalam kekerasan seksual secara non fisik. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu ada beragam macam apa yang disebut kekerasan seksual. Nah, memang banyak yang tanya, catcalling kan gak ada yang hilang ya gitu. Kalau kita sweet gitu kan, kan gak ada yang hilang dari diri kamu. Kenapa kamu sampai harus melaporkan gitu seperti itu? Sebenarnya ini bukan soal apa ya, bukan soal gak ada yang hilang. Karena kan kita gak bisa menyamaratakan setiap perempuan gitu kan ya. Ada perempuan yang merasa sangat tidak nyaman ketika dia di catcalling seperti itu. Dia seperti merasa ada sesuatu hal yang dalam dirinya, yang dalam tanda kutip harga dirinya menjadi apa ya, menjadi runtuh seperti itu ketika dia di catcalling. Apalagi itu jika dilakukan terus-menerus, apalagi jika sangat membuat tidak nyaman, apalagi mungkin kalau mengancam dan segala macam itu. Muncul rasa takut ya. Benar. Nah, itu yang kemudian so personal, sangat personal ketika kita bilang kekerasan seksual gitu. Aku aja nggak apa-apa, aku malah membalas catcalling. Kan ada yang mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada perempuan yang begitu berani kemudian dia membalasnya, tapi bukan itu soalnya. Tapi bahwa catcalling adalah itu bisa dilaporkan, ya bisa, karena itu termasuk dalam salah satu bentuk kekerasan seksual. Non fisik ya. Non fisiknya ya. Ya, tapi memang ada case yang mereka tuh memang sampai menuntut gitu ya. Kalau catcalling gitu. Karena saya jarang mendengar ada case yang seperti itu. Kebanyakan tuh paling ya udah fisik gitu. Sebenarnya menjadi pertanyaan kritis ya. Kenapa kita udah punya undang-undang gitu ya. Kita udah bilang berkali-kali, itu termasuk kekerasan seksual gitu. Tapi kemudian kenapa jarang banget orang yang melakukan pelaporan seperti itu? Karena satu, belum banyak aparat penegak hukum, bahkan kemudian masyarakat, bahkan mungkin ada juga pendamping yang punya perspektif keberpihakan pada korban, gitu kan? Karena kemudian sekali lagi kemudian ketika kita mau melaporkan secara hukum, maka tentu saja penegak hukum akan mencari bukti-bukti yang mendukung adanya catcalling. Siapa dong yang mau jadi kalau nggak korban atau pelaku? Kalau pelaku pasti akan bilang enggak, biasa aja kok, itu candaan tiap hari kok saya melakukan hal itu begitu. Nah, kemudian itulah yang kemudian menjadi kadang-kadang ya korban kekerasan seksual itu menjadi ragu untuk melakukan pelaporan seperti itu. Tapi menurut saya ya, kalau seandainya sekarang ini sangat jarang belum ada yang lapor catcalling sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, tapi bahwa kita mensosialisasikan bahwa itu kekerasan seksual, itu kekerasan seksual. Mungkin kita belum mengunduh hari ini ya. Mungkin ketika orang semakin sadar, akhirnya semakin berani. Kemudian ada banyak sistem yang dibenahi dalam hal ketika korban melakukan pelaporan, dalam hal melakukan penyidikan, dalam hal menyelesaikan secara hukum. Kalau akhirnya semakin bagus, akhirnya akan banyak orang yang sadar. Tapi sekali lagi, orang selalu bilang begini, gara-gara undang-undang tuh jadinya banyak tuh kekerasan seksual, banyak yang jadi booming. Bukan itu, justru banyak orang yang sadar. Justru kita semakin senang, menurut saya semakin berarti masyarakat semakin terdidik terkait dengan kekerasan seksual. Itu adalah salah satu bentuk yang memang harus dilaporkan dan ada perlindungannya dan ada undang-undangnya. Itu kan juga ya, kalau ada yang ngomong gitu tiba-tiba jadi booming gara-gara padahal itu sebenarnya kan termasuk kategori, cuman belum masuk ke kan. Setelah itu setelah diperbarui jadi masuk, jadi kena gitu kan. Ya itu tadi ya, personal ya. Mungkin diriku nggak terlalu tersinggung, tapi kalau Mbak Lisa tersinggung ya itu tetap. Makanya undang-undang itu sudah mengatur. Cuman gara-gara kita ini mungkin juga lawannya, kalau satu orang tok yang ngomong, terus gimana, kayaknya memang kayak di netralisir ya. Dinetralisir, biasa. Apalagi ini loh, polisinya lagi laki-laki, kalau gitu ya. Jangankan laki-laki, yang perempuan juga ada. Di satu pendampingan tuh yang pernah ya di daerah, pokoknya di sekitar Solo Raya lah ya, itu ada anak perempuan yang kemudian itu sudah diperlakukan salah tuh, sudah kekerasan seksual, menyentuh dan dicolek gitu ya, diramas payudaranya, terus pelakunya tuh ngelilingin dia sampai histeris, dilaporkan ke unit PPA.
itu Polwan tuh yang nangani. Polwan bilang nggak apa-apa, saya juga pernah digituin. Kalau kayak gitu mah biasa, itu belum ada apa-apa. Hah? Saya ngeliatin kok nggak apa-apa ya. Saya juga dulu buktinya sekarang saya jadi Polwan, saya ngelawan gitu. Tapi kan itu perasaannya, bukan dia yang ngerasain. Tapi menarik banget ya yang tadi dibilang sama Mbak Pepi. Orang selalu bilang ya, kok kamu nggak ngelawan sih, gitu ya, korban gitu ya. Kenapa diam? Kok kamu nggak teriak sih? Kok kamu nggak gampar sih? Kok kamu nggak apa gitu? Banyak yang tidak paham bahwa kadang-kadang korban itu mengalami yang kayak freeze gitu. Freeze-nya itu. Dia di kepala dia tuh masih apa ya, masih mengunyah. Kok aku diginiin sih? Kok dia apa gitu? Dan apalagi itu yang kita nggak bisa nyamaratain. Mungkin kalau Mbak Pi mungkin langsung dibrak gitu kan ya. Langsung dipukul gitu. Tapi kan ada beberapa yang mungkin yang sampai akhirnya dia kemudian ya seperti itulah. Nah itu yang kadang-kadang ya Mbak Pepi ya, kita masih banyak temui masyarakat, kita masih banyak temui juga aparat penegak hukum, bahkan mungkin ada para pendamping yang mengatakan kok kamu nggak ngelawan seperti itu. Nah itu yang aku bilang menarik sekali tuh. Pendidikan ya. Kalau saya ketemu yang kayak gitu, boleh saya langsung uppercut gitu? Boleh. Itu tidak perlu didiskusikan. Boleh langsung. Iya. Pembelaan diri ya. Betul, sebagai salah satu bentuk pembelaan diri. Itu kan tidak bisa kena pidana kan? Iya. Melakukan pembelaan diri. Nggak, maksudnya dia ngajarin orang lain, saya yang ngajar dia gitu. Iya. Oke, mungkin ke Kak Pepi ya. Kak Pepi mungkin bisa sharingkan ya soal pengalaman dalam melayani korban-korban ini kekerasan seksual. Kalau dibilang pelayanan itu kita pakainya kata pendampingan ya. Karena ini bukan hanya layanan yang misalnya kita datang ke bank terus ke customer service-nya terus dilayani gitu ya. Karena ini dalam bentuk pendampingan secara psikologisnya. Lalu kita harus mulai lihat dia harus dimulai dari titik mana, kayak pernah kita punya kasus ya, Mbak Lisa itu yang ngoperin ke saya, Mbak Pepi tolong dong ini dihandle karena si korban tuh udah ngiris-ngiris tangannya, udah pakai ada kata-kata lelah gitu, lelah di lengannya gitu ya. Itu berarti tingkat depresinya dia udah sangat-sangat dalam gitu, dan itu yang membuat kita tuh datang pun ketemu dia ya. Baik Mbak Lisa, saya tuh gak ada sepatah kata pun yang dia keluarkan gitu ya. Lalu kemudian ditanyain apa, dia senyum tapi dia nangis gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya saya menghentikan pendampingan itu ketika bertemu dengan dia. Kamu ada mau ngobrol sama saya nggak? Terus lalu kemudian dia berkaca-kaca dan tersenyum. Senyumnya tuh manis, tapi manisnya tuh ya air matanya bercucuran gitu. Lalu saya bilang, wah saya nggak bisa ajak ngomong nih. Ini per case ya. Kalau yang ini saya nggak bisa ajak ngomong lebih dalam karena memang depresinya sepertinya harus didampingi sama psikolog. Nah itu akhirnya kita pertemuan kedua pun sama psikolog, dia baru mulai belajar untuk mau merasa aman dan nyaman gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu kita meyakinkan dia bahwa kita hadir untuk kamu, kita akan bantu kamu untuk bisa bangkit dari keterpurukanmu, dia udah mulai belajar tuh. Tapi memang prosesnya setiap orang tuh lambat. Ya. Ada juga yang memang berani langsung ngomong bahwa disclaimer di awal bahwa ini korban-korban yang mengalami kekerasan seksual di usia mereka anak-anak. Dan baru berani ngomong di usia mereka sudah dewasa. Ada juga yang masuk usia 17 tahun baru ngomong setelah dari umur 9 sampai umur 17 dia baru ngomong. Terus yang dari 11 tahun baru ngomongnya di usia 21 tahun. Itu kan hitungannya dewasa ya. Untung sekarang udah ada undang-undang TPKS ya Mbak ya. Jadinya bisa berlaku namanya yang mundur surut ya, berlaku surut. Kalau yang sebelumnya tuh lebih ribet gitu ya. Nah balik lagi nih ke kondisi-kondisi korban itu memang yang perlu diketahui, korban kasus kekerasan seksual adalah pribadi-pribadi yang tidak akan mungkin bicara secara gamblang apa yang mereka hadapi. Jadi memang perlu berulang kali ketemu mereka. Tapi itu pun harus nanyain dia mau ketemu nggak sih. Kalau dia nggak mau ketemu, kita jangan ketemu, karena itu mengungkit lagi, menimbulkan secondary trauma, tertrauma dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah nih pengalaman pendampingan kasus yang di Semarang.
itu tuh dia harus BAP berulang kali. Saya sampai ngamuk sama pihak penyidik. Saya bilang berapa kali lagi dia harus ngulangin terus. Dan dia memang setelah BAP baru, padahal kan seharusnya nggak usah BAP gitu ya. Tapi anak ini ternyata sejak 9 tahun itu dia mengalami kasus kekerasan seksual dari mulai pelecehan sampai terjadi pemerkosaan terhadap dirinya, dan itu teratur. Sebulan tuh dia dijatah gitu. Dia udah dijatah, seminggu tuh udah dijatahnya. Itu membuat dia tiba-tiba setelah saya BAP dia gini lagi, dia pegangin tangan saya. Bu, saya baru ingat Bu, kejadian yang tempo hari itu ada kejadian yang di kamar itu saya harus didus, diapain gitu ya. Dusnya itu dia, nah ini sorry ya, dia dikasih dus sepatu, terus somehow si pelaku tuh nyuruh dia untuk BAB di situ. Dan di syuting gitu, dia juga nggak tahu itu maksudnya apa dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dia dapatkan kekerasan lagi. Itu aja sebenarnya udah masuk kekerasan ya. Lalu kemudian ketika dia ketahuan pacaran misalnya, dia itu pelaku itu akan kebetulan pelaku orang terdekat ya, dan bawain dari pasar tuh sekantong pare, wortel, terong, termasuk vigil. Dan dia harus melakukan masturbasi dengan alat-alat itu sebagai bentuk hukuman bahwa kamu kenapa ketahuan pacaran gitu loh, kamu nggak boleh sama yang lain, kan mengerikan ya. Nah itu tahapan. Tapi beruntungnya korban ini berhasil speak up. Berhasil speak up karena dia bilang, Bu, saya mau speak up karena saya ingat waktu pelaku terakhir kali melakukan itu pada saya, saya ingat usia 4 tahun ibu saya ngomong sama saya waktu dia cebokin saya. Ibu saya bilang gini, inget ya, cuman ibu yang bisa megang vagina dan dubur kamu. Tapi kalau yang lain kamu harus teriak. Nah, somehow momentum itu datang balik ke dia setelah beratus-ratus kali dia mengalami pelecehan dan kekerasan. Lalu kemudian dia bilang, saya inget itu Bu, dan saya teriak. Pelaku ngancam bom bunuh saya, tapi saya bilang saya nggak mau lagi melayani hal-hal yang sudah kamu lakukan. Waktu dia ingat itu, dia teriak, ibunya, kamu ada apa gitu? Dia bilang, Mah, orang ini melakukan itu pada saya. Mamanya nggak percaya gitu ya. Mamanya nggak percaya. Nggak mungkin lah, karena itu kan kejadiannya sudah cukup lama ya. Ini baru aja Mah dia mau ngelakuin sama saya. Kok kamu baru ngomong sekarang? Nah itu yang bikin dia bilang, saya sebenarnya shock sih Bu, waktu ngomong kayak gitu ibu saya kok nggak percaya ya. Karena kan korban kasus kekerasan itu kan tidak ada saksinya. Mana ada saksinya gitu ya, nggak ada saksi, dan mereka kesulitannya adalah membuktikan bahwa pelaku itu sudah melakukan hal itu pada dia. Dan memang seketika itu juga dia ibunya bilang awalnya percaya, tapi sehari kemudian ibunya mulai nggak percaya. Apalagi anak ini pernah dibawa ke psikiater dan hasil yang dikeluarkan adalah dia mengalami bipolar. Nah itu yang membuat ibunya bilang, kayaknya dia ngarang-ngarang bebas nih anak ini. Dan itu kejadian benar padahal itu kejadian benar, sampai itu terbukti bahwa memang pelaku melakukan hal itu pada anaknya ya, ibunya ya hands up ya. Maksudnya ya memang berlaku yang terjadi. Bahkan pelaku itu sempat dilindungi gereja. Iya, karena pelaku bukan tokoh, ya termasuk tokoh, tapi termasuk yang duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Tokoh dibalik ekonomi. Ya, tokoh dibalik ekonomi. Kayak gitu. Berarti Mas, dampaknya psikologinya tuh cukup dalam ya Kak. Iya. Dan dampak lain psikologinya juga yang ngaruh ke spiritualnya tuh biasanya apa sih yang dialami sama korban-korban? Secara spiritual tuh mereka tentang keberhargaan diri ya. Mereka akhirnya jadi orang-orang yang tidak percaya diri, lalu atau mereka akan berubah jadi orang yang sangat butuh validasi, sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara yang namanya mekanisme pertahanannya mereka gitu ya. Dan itu yang sebenarnya kita perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk memahami bahwa dampak spiritual, dampak psikologis, dampak fisiknya itu sangat terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga kita nggak bisa menilai dia cuman dari satu sisi kacamata aja atau satu sisi koin gitu ya. Harus benar-benar paham bahwa ternyata luka yang dia alami itu bukan sesuatu yang mudah buat dia lewatin gitu. Ada yang survive dengan cara yang positif, tapi ada juga yang survive dengan cara yang negatif gitu ya. Tapi apapun itu, korban kasus kekerasan seksual itu mengalami luka yang amat sangat dalam, dan ketakutan bahwa apa yang dia alami ketika dia ceritakan itu sesuatu yang mengada-ngada. Apalagi tuh aku sering dengar cerita yang dia tuh ngalami
kekerasan itu dari orang terdekatnya. Jadi dia tuh bingung membedakan ini tuh kekerasan atau ini bentuk kasih sayang ya. Betul. Itu aku udah lihat ceritanya itu juga. Jadi memang merasa bahwa ya kan nggak apa-apa ya, kan itu orang tua. Iya, contoh gitu. Orang tua. Jadi ketika dibilang ada tuh korban yang gitu setelah umur 30 tahun dia baru sadar. Dia baru sadar dan baru berani cerita bahwa dia ngerasa, aku ngerasa waktu itu apa yang dilakukan ke aku tuh sebagai bentuk kasih sayangnya gitu loh, dipeluk, dicium, diraba dan lain sebagainya, kan itu orang tua ya, orang terdekatnya dia, dan itu menjadi sesuatu yang buat dia tidak pernah mau dibicarakan karena dia berpikir ya sudah, itu memang wajar aku seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya korban kasus kekerasan seksual itu selain freeze itu kalau mereka di grooming, di grooming itu memang yang kasus yang tadi saya ceritain tuh dia udah di grooming dari umur 3 tahun rupanya. Misalnya sama si pelaku itu kan teman dekat ibunya. Jadi dia udah kalau sering datang gitu, sini dong dipeluk sama om gitu ya, dicium gitu. Jadi kan groomingnya tuh kayak kelihatannya biasa ya, cuman cipika-cipiki, apalagi budaya-budaya tertentu kan cipika-cipiki, cium hidung dan lain sebagainya itu kan biasa ya. Tapi rupanya itu sudah ada niatan dari pelaku untuk melakukan sesuatu kepada korbannya. Tinggal menunggu waktu nih, kapan waktu yang tepat. Makanya itu kenapa korban tidak segera melapor, karena dia menganggap bahwa itu bentuk kasih sayang dan wajar. Tapi setelah dia mengalami beberapa kali kesakitan, dia ngerasa itu tidak wajar. Tapi itu sudah cukup membungkam dia untuk tidak ngomong sama sekali kepada siapapun, termasuk ibunya. Bisa nggak ngasih contoh untuk lebih hati-hati ya? Grooming itu bentuknya seperti apa aja? Gitu. Kalau grooming sih bentuknya ya lebih banyak ke suka. Grooming itu kan namanya kayak merawat gitu ya, memperhatikan, memberikan pujian. Jadi hati-hati ya kalau orang tua tidak memberikan pujian kepada anak, bukan dalam arti pujian yang berlebihan, tidak ya. Tapi anak tidak diberi pujian, tidak diberi ruang, rasanya kok biasa-biasa aja hubungan antara orang tua dan anak. Ada orang-orang yang siap untuk memberikan hal itu, dan dilalahnya orang Jawa bilang mereka justru orang-orang yang sedang menunggu waktu yang tepat kapan mereka bisa memanfaatkan situasi. Jadi bentuk-bentuk grooming itu banyak hal, bisa yang sangat-sangat sesuai kebutuhan korban biasanya. Si pelaku tuh udah melajarin, si korbannya kayaknya suka makan permen nih, si korbannya kayaknya suka nih kalau diomongin, kamu cantik hari ini, kamu ganteng gitu ya. Karena korban kasus kekerasan seksual kan bukan cuma perempuan nih, laki-laki juga ada. Ya, kalau yang kasus yang sodomi anak dojo itu, taekwondo itu kan banyak tuh yang sampai bilang, lah kok bisa anak laki-laki pemain taekwondo juara, kok bisa mau dikasih? Rupanya tuh awalnya adalah ada grooming sebelum itu. Jadi tapi groomingnya itu ke disiplin ya. Jadi kalau misalnya telat, disiplininnya adalah dibuka dulu bajunya. Besoknya lagi kalau dia telat lagi ditelanjangin. Lama-lama dipermalukan, dibuat harga diri rendah. Otomatis si pelaku kan tinggi menguasai. Jadi ketika dia merintahin kamu diam, saya harus giniin kamu, dia akan patuh. Itu yang terjadi. Jadi bentuk-bentuk grooming itu mulai dari yang halus sampai yang dengan cara yang seperti itu tuh ada. Tergantung dari sebenarnya hubungan mereka ya, relasi mereka kan itu pasti kalau yang namanya grooming itu ada kontinuitas. Jadi mereka sudah pelajarin dari awal, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Ingat kasus yang kita itu Mbak dampingi ya, yang tidak semua korbannya tapi laki-laki ya. Tapi menarik banget ya ke zaman dulu ya, dulu banget tuh. Itu tuh seorang kalau mikir pemerkosaan itu ada perempuan atau laki-laki di tengah jalan, di pinggir jalan, terus diperkosa sama orang yang nggak dikenal gitu kan ya. Makanya orang bilang hati-hati, jangan suka pulang malam, hati-hati berpakaian nanti kamu diapa-apain gitu ya. Itu kan zaman dulu banget gitu ya. Tapi kan sekarang ternyata ya itu ada grooming. Jadi korban dan pelaku itu ada hubungan saling mengenal, dan ternyata pelaku tidak hanya menguasai tubuh perempuan, tapi juga tidak hanya menguasai tubuh si korban, tapi juga menguasai pikiran kan berarti ya, psikologinya gitu kan, sampai kemudian korban nggak ngerasa bahwa ini salah ya, nggak boleh ya harusnya ya gitu kan, yang menurut saya itu justru semakin gila gitu kesininya gitu. Betul. Nah itu kan salah satu kesulitannya itu adalah tadi ya pembuktiannya. Mungkin gimana ya caranya untuk supaya misalnya dari sisi hukumnya itu membantu memberikan apa istilahnya itu kayak saran bagi mereka
ketika mereka mau melaporkan gitu. Ya sebenarnya sih jelas ya kalau kita mau melakukan pelaporan ke kepolisian, memang untuk mau diproses secara hukum pintu pertama adalah polisi. Itu jelas gitu. Kita nggak bisa ngelapor ke pihak lain selain polisi kalau kita memang pengen itu diselesaikan secara hukum. Dan di kepolisian itu kan juga ada satu unit khusus untuk terutama khususnya perempuan sih memang ya, perempuan-perempuan korban kekerasan ketika dia mau melakukan pelaporan. Kenapa butuh satu unit khusus? Karena ini adalah kasus yang nggak bisa kita datang di kantor polisi dikerumungin orang terus ditanyain macam-macam. Oh gimana kejadiannya? Oh siapa sih itu? Nggak mungkin dong. Ini kan personal banget ya yang dialami. Maka butuh satu unit khusus, butuh polisi-polisi, penyidik-penyidik yang memang punya kapasitas untuk bagaimana melakukan investigasi, melakukan tanya jawab terhadap korban. Butuh satu ruangan khusus yang tidak mempermalukan korban ketika dia harus bercerita seperti itu jelas itu. Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa kasus ini bisa diproses secara hukum. Mau nggak mau memang harus ada namanya bukti. Yang disebut bukti itu adalah saksi bisa atau kemudian mungkin rekaman gitu kan ya, atau mungkin juga pengakuan terhadap pengakuan pelaku gitu. Bisa jadi pelaku mungkin mengakui bahwa dia melakukan kekerasan seksual, atau mungkin juga surat-surat gitu kan yang secara tertulis itu. Kumpulkan bukti itu sedikit demi sedikit kumpulkan, atau visum itu visum yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang ditunjuk oleh kepolisian. Hanya visum itu jika terjadi penetrasi, jika ada alat kelamin atau benda apapun yang masuk ke dalam vagina atau masuk ke dalam dubur ya Mbak ya. Nah itu nanti di visum. Tapi visum itu hanya menyebutkan bahwa ada kerusakan, ada luka akibat benda tumpul. Dia nggak bisa bilang ini benda tumpulnya apa. Dia nggak bisa bilang benda tumpul ini punya siapa gitu. Nah itu harus diiringi dengan bukti-bukti lain gitu kan. Kumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Dan kalaupun misalnya ternyata ada dampak misalnya Mbak ya, dampak secara psikologi, minta visum psikiatrum. Iya, bisa. Minta visum bisa psikolog, kan nanti psikolog atau psikiater mungkin akan mengeluarkan bahwa ini dampaknya ternyata ada dampak yang luar biasa terkait dengan kekerasan seksual yang dialami. Itu bisa menjadi semakin semakin bisa menambah hukuman kan. Kemudian lagi sebenarnya ya di Undang-Undang TPKS Mbak, di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sebenarnya mengatur bahwa korban itu seharusnya tidak harus berulang kali memberikan kesaksian seperti itu. Kayak tadi Mbak Pepi bilang di BAP berulang. Inilah celakanya ketika polisi yang melakukan BAP belum mempunyai kapasitas bagaimana cara menanyakan kepada korban, sehingga ketika dia sudah selesai BAP-nya masih dianggap kurang. Ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Atau mungkin kalau dia koordinasi sama jaksa akan bilang, wah saya belum berani nih mengajukan tuntutan di pengadilan karena masih kurang nih keterangannya gitu. Nah di Undang TPKS itu sebenarnya keterangan dari si korban itu bisa direkam di video, dan video itu yang kemudian bisa dijadikan bukti. Jadi nggak perlu bercerita itu kan namanya saja udah korban, dia menjadi korban kembali. Ditanyain macam-macam, bahkan mungkin kalau ditanyainnya sampai begini, yang benar gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan langsung makin wow gitu ya, mengerikan sekali gitu. Nah itu sebenarnya itu yang kemudian menjadi problem bagi teman-teman pendamping. Bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Dan lagi pula juga ada di situ tuh secara rigid mengatur bagaimana itu bisa dijadikan apa saja yang bisa dijadikan bukti, bagaimana kemudian bisa berpihak kepada korban gitu. Jadi supaya korban tidak lagi menjadi korban untuk selanjutnya. Ini juga bisa jadi ini juga ya, maksudnya saya kan awalnya mau ngomongin soal pemulihannya, tapi ini akan merambat ke kritik sosial. Betul. Ya ini harus nggak cuman polisi ya, gereja juga ini. Saya mikir bego banget sih masa gereja ngelindungin cuma gara-gara duit gitu loh. Tapi ini menarik menarik kalau ngomong soal gereja ataupun tokoh agama ya. Aku sih beberapa kali sih Mbak ya, melakukan pendampingan kekerasan seksual dengan pelaku berlindung di balik
gereja seperti itu. Selalu yang dikatakan, oh udah kita ampuni. Iya, mengampuni. Itu dua hal yang berbeda, betul nggak sih? Mungkin kita mengampuni dalam rangka pemulihan. Oke lah, mungkin satu step yang harus dilakukan oleh korban. Tapi itu bukan berarti kemudian lupain dah, itu nggak gitu kan juga kan, gitu. Bahwa ternyata korban punya hak untuk melakukan pelaporan ke kepolisian, korban punya hak untuk divalidasi. Gue tuh bener mengalami kekerasan seksual itu kan divalidasi kan, harus itu kan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang tuh beda deh, dua hal yang berbeda deh ketika orang bilang, "Udah kita kan kasih, kita harus mengampuni, kita harus memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri." Itu dua hal yang berbeda, kamu nggak bisa jadikan satu. Ya harus gimana tuh Kak? Ini juga untuk pendeta nih. Ya tapi bener. Kadang untuk pendeta tuh nggak kayak apa ya? Kadang saya lihatnya agak takut dalam hal kayak menegur atau lebih agak keras gitu loh. Dan terbukti kan ternyata seorang pendeta pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan yang sayangnya itu yang kita temukan nih Mbak ya, kalau sudah pelakunya itu tokoh agama, tokoh masyarakat, si penyidik itu pada gini, kayaknya kita nggak berani masuk ke lebih takut karma katanya. Aku bilang, Pak, saya juga sekolah teologi Pak. Jadi itu dilaporin aja gitu ya. Itu berbeda Pak. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang sudah dirampas. Dan ini pelakunya jangan berlindung di balik titelnya, jangan berlindung di balik institusi keagamaannya. Perilakunya yang harus dihukum. Dan korban itu harus divalidasi untuk dia. Memang itu terjadi pada dirinya dan itu harus ditolong, nggak bisa enggak gitu ya. Jadi yang waktu saya bilang sama dia, saya udah bilang nih sama korban, jangan pernah datang ke situ. Dia udah tahu, Bu saya pengen datang ke gereja itu, ngomong sama pendetanya bahwa dia melindungi pelaku ya. Saya bilang jangan, karena tidak semua orang memahami situasi yang seperti ini. Kekhawatiran saya adalah dia akan mendapatkan validasi yang salah tentang apa yang dia alami. Dan benar waktu dia datang, benar Bapak Gembala dan Ibu Gembala ngomong gini, apa yang terjadi padamu itu memang sesuatu yang menyakitkan. Tapi kasih karunia itu masih terus berlangsung. Kematian Kristus lebih dari cukup untuk memulihkanmu. Ampuni dia yang lalu sudah berlalu. Yang terjadi sekarang kamu jalani lebih baik. Anak itu meraung-raung dan terus ngomong sama saya, telepon, dia bilang, "Bu, saya nggak terima, saya nggak dapat keadilan gitu ya. Orang itu berhahi di depan saya dan dia ngelihat saya, rasanya, siapa yang mau percaya kamu gitu ya." Lalu saya bilang, "Kamu tenang, kita akan memperjuangkan itu, tapi selama kamu bisa berpikir bahwa ini tidak semua orang paham dan kamu fokus aja, fokus melangkah ke depan, jangan mundur." Kamu akan melihat sesuatu yang lebih baik ya. Tapi kan itu kan dia bergejolak ya. Kan yang kita pengen bantu dia itu supaya dia tetap bisa stabil ya, supaya menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Tapi gangguan demi gangguan tuh dia alami, salah satunya penguatan yang tidak seharusnya dia dapatkan dengan cara yang seperti itu. Dan itu sangat-sangat salah, totally wrong. Buat korban kasus kekerasan seksual itu sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Ketika dia berani speak up, terus orang-orang tidak mendukung dia, itu kan bagi apa ya, kayak kiamat buat dirinya lah. Iya. Makanya untuk korban kasus kekerasan seksual untuk berkehidupan lebih baik lagi, itu jarang loh kita temuin. Ending-endingnya mereka kan memilih ke pilihan-pilihan yang membuat mereka makin tidak merasa berharga. Padahal kan mereka harus merasa dirinya tetap berharga nih. Ini yang harus mulai dimunculkan dan didukung oleh komunitas. Itu yang aku selalu bilang sama Bapi. Saya anak gereja juga walaupun tidak seaktif dengan Bapi. Artinya gini loh, gereja nggak takut ya kehilangan anaknya ya. Iya, betul. Karena yang di Jogja. Oh iya. Di Jogja itu korbannya banyak. Satu. Kemudian ketika dia sudah mengadu kepada gereja, tidak ada penyelesaian yang berkeadilan korban, akhirnya bisa jadi dia pergi dari gereja itu. Apa itu yang mau kita dapatkan gitu loh. Semakin lama anak-anak Tuhan kemudian tidak mendapatkan keadilan, kemudian akhirnya mereka meninggalkan gereja seperti itu. Jangan salahkan dong ya gitu kan. Di mana gereja? Gereja kan nggak hanya kemudian ngomong soal kita mengampuni. Itu oke, Tuhan itu memang Maha pengampun, kasihnya luar biasa. Tapi kan bukan itu gitu loh, bukan soal itu. Bahkan yang kemudian pelakunya tokoh gereja itu, dia berpindah gereja dan diterima. Wah, saya gemes banget.
kok bisa diterima ya, rasanya tuh pengen, ya itu nanti pencemaran nama baik kalau saya langsung masuk. Tapi akhirnya surat dari kepolisian itu bisa cukup membuktikan, tapi cuman menahan dia sementara waktu saja. Karena pada akhirnya pihak kepolisian bilang pelakunya ini sebenarnya orang termasuk yang cukup pintar. Iyalah, dia kandidat S2, dia punya udah lembaran dari konselor bahwa dari psikolog bahwa memang dia sedang mengalami kondisi mental yang terganggu, sehingga polisi nggak mau nyentuh, Mbak. Yang kasus kita itu yang 9 orang laki-laki dilecehkan, lalu kemudian yang di Jogja itu ya, sampai yang korban-korban itu gini, mungkin kami salah. Iya, korban bisa bilang mungkin kami salah, mungkin itu nggak terjadi, tapi kami yang merasa itu terjadi. Astaga, jadi saya langsung mereka bilang, sendiri akhirnya mereka mempertanyakan kayak, oh emang kami mengalami kekerasan ya gitu kan. Itu kan jadi gila gitu. Kami bingung ya Mbak ya. Aduh, ini korbannya lebih daripada satu, tapi mereka cukup terintimidasi sih menurut saya ya, dengan situasi bahwa gereja ingin menetralisir situasinya untuk menyelamatkan dua belah pihak maksudnya. Tapi kenyataannya mereka berpindah kok, Mbak. Mereka berpindah. Bahkan ketika bertemu dengan 5 orang ya, Mbak Lisa ketemu dengan berapa ya waktu itu ya? 5 ya. Iya. 5 korban itu cuman satu yang paling menguatkan diri. Bahkan tuh pelecehannya sudah terlalu dalam, tuh saya ajak ngomong sendiri, dia bilang, "Gak apa-apa sih Kak, saya ngampuni dia. Yang penting saya bisa jaga diri saya ke depannya sehingga gak ulangi." Saya bilang gini, enggak jaminan. Karena sekali kamu tidak membela diri kamu, perihal berikutnya akan ngikutin. Kenapa? Karena dia masih punya dimensi yang belum selesai. Dimensi yang tidak selesai ini apa sih? Bukan namanya dimensi ya, Mbak, apa? Secara psikologi situasi itu kan belum selesai dengan dirinya. Sehingga itu kayak memancarkan aura bahwa dia akan jadi korban pelecehan dari orang lain lagi gitu loh. Kalau dia kuat, mungkin dia yang jadi pelaku. Bisa jadi ya. Karena bisa jadi pelaku. Bisa jadi itu. Tapi mungkin kita mau lebih clear untuk ini dulu deh, supaya gereja ini lebih sadar gitu loh. Pasti apa sebenarnya kesalahan umum yang sering kali tuh gereja lakukan ketika mereka tuh mencoba berurusan dengan kasus-kasus kayak gini ya. Kayak tadi kan salah satu kesalahannya tadi ya. Ya ampuni. Mukul ya. Mukul ya. Iya. Ya kesalahan umumnya sih ya itu ya. Paling umum adalah gini, gereja nggak terbuka untuk berpikir dan membicarakan tentang ranah seksualitas gitu ya. Sehingga coba aja cek di mimbar-mimbar gereja. Paling nyinggungnya tentang perselingkuhan. Paling nyinggungnya tentang, tapi seksualitas itu seperti apa sih? Dari cara pandangnya Tuhan. Kan kita harus mengedukasi jemaat juga nih. Tapi memimpin gereja juga harus terbuka. Jadi jangan cuma ngomong tentang kasih karunia, tentang pengampunan, bagaimana kamu berubah dari yang jahat dari seperti ini. Tapi saya harus paham. Makanya harus paham kenapa gejolak-gejolak itu muncul pada diri seseorang. Jangan-jangan mereka sudah kan orang ya itu ya, kita banyak bicara tentang seksualitas sih. Kalau berbicara tentang kasus pelecehan, kasus kekerasan seksual tuh harus bicara dari dasar awalnya ya, tentang pemahaman tentang seks dan seksualitas itu penting. Sehingga seseorang itu bisa menghargai dirinya dan bisa menghargai diri orang lain. Kalau dia bisa menghargai dirinya dan menghargai diri orang lain, otomatis apapun yang terjadi yang bersinggungan dengan hal seks dan seksualitas itu menjadi sesuatu yang harus bangkit awareness-nya. Ini apa yang terjadi ya kalau seperti ini situasinya. Harus ada yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gereja ini sudah seharusnya melihat bahwa situasi ini tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi diselesaikan tuntas. Tuntaskan dulu. Hadapin. Jangan cuma berdoa. Berdoa itu perlu. Berdoa itu perlu. Tapi penyelesaian juga penting. Agar ketika itu diselesaikan, diomongkan, ada validasi yang terjadi. Supaya apa? Kejadian-kejadian berikutnya tidak menyusul. Jadi secara gamblang dan jelas bahwa gereja punya cara pandang yang benar tentang bagaimana kekerasan berbasis gender, lalu kemudian bagaimana cara menanganinya, alur seperti apa. Ya tentulah ya, bukan pendeta yang harus turun tangan, tapi paling tidak dalam gereja itu harus punya tim khusus nih, yang bisa handle kalau terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Karena memang kita harus ngakuin ya Mbak ya, tidak semua orang kuat untuk mendampingi korban kasus kekerasan seksual. Apalagi kan kita kalau korban kita dampingi ada yang nangis-nangis dulu nangis, aduh kasihan banget. Padahal kita nggak boleh bersikap seperti itu. Kita tidak boleh menunjukkan
apa sih perasaan emosi, empati yang berlebihan. Tapi kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kehadiran saya dekat dengan kamu ini adalah untuk menguatkan kamu supaya kamu bisa maju dan melaporkan hal ini. Kalau ini memang sesuatu yang kamu ingin perjuangkan, ayo kita perjuangkan. Kalaupun tidak, saya akan tetap ada jadi orang yang hadir buat kamu dan merasakan bahwa ini sesuatu yang akan membuatmu bisa menjadi lebih baik, bukan di exclude ya, singkirkan aja karena dia korban kasus. Kan kebanyakan kalau misalnya ditemukan dalam gereja, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi kok. Kenapa? Karena pemimpin gereja tidak menyadari hal ini. Kalau bicara pemimpin gereja bukan cuma faktor pendetanya ya, tapi semua di jajaran pengambil keputusan itu harus secara sadar berpikiran terbuka bahwa kita harus jadi komunitas yang mendukung mereka untuk bisa penuh dengan keyakinan melangkah di jalur-jalur hukum. Tuhan Yesus aja kan kasih tapi juga mengadili loh. Dia seimbang loh, bukan kasih yang membiarkan loh Yesus itu. Tuhan itu bukan kasih yang cuman kasih aja, tapi keadilan itu harus ini. Artinya setiap perilaku, tindakan yang bertentangan dan itu menyatakan dosa ya itu harus ada konsekuensi yang harus dia, bukan konsekuensinya dihapus. Nggak bisa, dia harus ngadepin konsekuensi itu. Baik itu misalnya kalau kita ngadepin korbannya ya, tapi juga kalau pelakunya ada dalam gereja ya dia harus dengan cara terbuka sebisa mungkin gereja harus mengusahakan orang ini tetap harus mendapatkan penggembalaan khusus misalnya seperti itu ya. Kalau di lingkup DKI itu ada penggembalaan khusus. Atau entahkah itu harus dipotong dari ini. Tapi nambahin deh Mbak Pepi, aku sih mengamati gitu kesalahan gereja juga adalah kebanyakan itu justru mereka mempertemukan antara korban dan pelaku. Itu salah banget. Coba bayangin aja ya misalnya misalnya saya korban gitu. Saya mendatangi tokoh gereja yang saya percaya gitu. Saya bercerita kemudian besoknya saya dipertemukan sama pelaku. Itu salah banget gitu loh, karena sepertinya kayak merasa kok saya jadi dipertemukan? Ya kalau dia siap, kalau si korban itu siap, kalau dia nggak siap bagaimana? Kemudian kesalahan yang aku juga sempat amati adalah somehow itu berita itu menjadi tersebar, gitu. Walaupun secara samar, bukan yang dia lagi ada masalah loh, dia lagi ada gitu. Sensitivitas korban itu kan akan sangat tinggi ya ketika dia lagi di gereja, ketika dia lagi berkegiatan di gereja. Kok dia berbeda ya, ibu itu atau bapak itu mandang saya kok, apa jangan-jangan semua tahu nih kasusnya, apa jangan semua tahu kasus ini. Akhirnya yang terjadi ya pergilah. Jelas dia akan mencari tempat yang nyaman, tempat yang aman. Ya kalau dia mendapat tempat aman dan nyaman yang benar. Kalau dia nggak mendapat yang benar kan gereja rugi dong. Udah kehilangan seorang. Betul. Itu ya tadi. Tapi sampai gereja sampai ini juga gak kayak menghambat proses seperti pelaporan gitu juga. Tentu. Nama baik Nama baik lagi ya. Nama baik itu yang kemudian mempertaruhkan anak Tuhan berarti ya. Iya kan, mempertaruhkan. Iya dong. Korban itu kan dia punya hak ya. Dia punya hak untuk dilayani, tapi nama baik. Sama nih kasus yang sekarang lagi muncul dan ini digantung oleh gereja. Padahal anak ini tuh sangat sedih ya. Pelakunya adalah pendeta yang mengadopsi dia. Dia perlu diadopsi karena dia nggak punya orang tua. Sehingga keputusan ini padahal di rapat majelis sudah memutuskan bahwa anak ini akan diadopsi dan dirawat oleh pendeta. Tapi baru 3 bulan masuk ke rumah pendeta itu dia ngalami pelecehan demi pelecehan. Dia mulai diam awalnya, tapi lama-lama dia merasa tersiksa ya. Karena dia juga merasa bahwa ini bukan sesuatu yang benar gitu ya. Ketika dia memberanikan diri melapor, benar kata Mbak Lisa. Dia dipertemukan dengan pelaku yang tentu saja itu bapak angkatnya ya, dan pendeta pula ya toh. Udah gitu semua orang datang menginvestigasi dia. Ditanya lah. Lalu mereka buat abstraksi. Kejadian ini begini. Dan anak perempuan tuh bilang sama saya waktu saya dampingi dia ketemu dengan psikolog. Dia bilang, "Bu, yang ditulis itu nggak benar." Gimana? Kamu mau ganti, mau ralat, mau apa? Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Selama saya merasa aman. Terus kamu gimana posisimu untuk papa mama pendeta kan sudah ngerawat saya. Jadi nggak perlu dilaporkan ke kepolisian. Saya sudah mengampuni mereka. Berhasil kan? Berhasil ya. Berhasil membungkam dan akhirnya anak ini mengalami yang namanya
Stigma yang terus melekat ke dalam dirinya bahwa dia memang penggoda, dia memang melakukan itu dengan sengaja, dia memang melakukan segala sesuatu itu untuk maksud tertentu. Dan dia bilang, tidak Bu, kalau saya bisa bersumpah, saya bersumpah. Tapi saya tidak melakukan itu. Dia bilang, tolong bagaimana caranya supaya saya tidak ada lagi di dalam lingkaran ini. Dan dia bilang ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan adalah ketakutan itu mulai menumpuk dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup kan ya. Karena dia sudah tidak punya pembela satupun gitu loh. Dan pendeta ini dengan santainya mengajukan emeritasi dini. Dan gereja berpikirnya gini loh. Waktu dibawa ke sinode gitu ya, kita nggak ada tagar talak untuk kasus seperti ini. Nah ini nih teguran keras buat gereja. Gereja jangan cuma tagar talak masalah liturgi, masalah pengangkatan pendeta, baptisan dan lain sebagainya, tapi tagar talak masalah pelecehan gereja harus dibuat. Bisa sampai ngomong kayak gitu loh. Dan artinya anak ini tidak punya hak apapun untuk dibela. Mereka kembali dan mereka bilang, ya sudah, lepas tangan. Karena kalau kami lakukan misalnya pemecatan terhadap pendeta ini, jemaat terpecah belah. Kalau saya bilang sih itu cuma ketakutan yang saya bilang tidak mendasar. Kalaupun dibilang karena ini seperti ini, harus kita akui manusia itu mana ada yang gak berdosa. Bahkan sekelas pemimpin yang paling suci pun bilangnya tanpa cacat celah tetap berdosa. Di sini di mana keadilannya? Dan itu yang membuat saya tuh kalau kadang-kadang ngadepin kasus kayak sekali lagi ya kalau ngelawan tokoh agama tuh kayak gitu dan mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena ini namanya jangankan korban, pihak penyidik aja nggak mau repot kok. Karena itu yang mereka ngerasa ini kan tokoh agama Bu. Tokoh agama terus apa ininya emang dia Tuhan. Ini kan bukan Tuhan ya. Nah ini loh persepsi seperti ini wakil Tuhan. Nah itu kan paling mudah untuk mengintimidasi korban. Saya ini wakil Tuhan loh. Kalau saya wakil Tuhan, otomatis apa yang saya lakukan kamu terima aja. Makanya banyak korban diem. Iya kan, karena yang dipakai kan yang bagian itu. Bagaimana orang mengenal dia pendoa, bagaimana orang mengenal dia sebagai sosok yang sering memberitakan kebenaran firman. Dan kemudian dia melakukan hal seperti itu dinetralisir aja. Karena kita mementingkan keutuhan gereja nih. Loh, keutuhan gereja bagaimana dengan hak-hak jemaat? Bukannya gereja itu ada karena jemaat Tuhan harus digembalakan dengan baik. Kan seharusnya itu ya. Pendeta gak akan ada kalau gak ada jemaatnya, ibaratnya seperti itu. Dan gereja kan terdiri gak cuman pendetanya, tapi yang digembalakan ini loh. Which is mereka orang-orang yang butuh untuk ditolong untuk melihat situasi-situasi. Oh iya, yang mana kebenaran, yang mana bukan kebenaran. Tapi sayangnya pelaku-pelakunya adalah yang menyampaikan ini loh kebenaran. Ya kan? Sedih kan yang kayak begitu? Sedih. Itu seharusnya mempunyai ilmu lebih tinggi gitu ya, betul kan ya. Itu kan juga lebih gilanya lagi, seseorang yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi, seseorang yang mempunyai sisi spiritual lebih tinggi, seseorang yang seharusnya bisa mengolah dirinya itu lebih gitu kan ya. Tapi dia melakukan atau memanfaatkan orang lain yang mungkin pengetahuan agak lebih rendah, sisi spiritualnya mungkin lebih rendah, pengolahan dia mungkin lebih rendah. Itu menurut aku ya justru yang gilanya itu di situ. Iya. Dan jemaat kan memang kalau kita bicara konteks kekristenan ya, jemaat kan sudah sering kali karena diedukasi, didengerin firman kayak gini, ya sudah terima aja. Iya kan, mana ada jemaat yang berani misalnya khotbah pendetanya salah, gitu, terus angkat tangan, salah Pak Pendeta, kan gak ada yang berani. Karena emang dari dulu yang sudah sering dicekokin ke kita tuh pendeta tuh wakilnya Tuhan gitu loh. Nah ini kan yang harusnya gereja sudah harus bisa melihat lebih dalam, lebih kritis bahwa situasi-situasi ini terjadi loh di dalam gereja. Dan betapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya keluar dari gereja. Bahkan yang paling fatal adalah tidak lagi mempercayai Tuhan. Wow. Orang kita jangkauannya untuk membawa mereka makin dekat, ini kita membuat mereka makin jauh. Dan tebak siapa yang akan menuai semuanya itu? Ya si jahat lah. Generasi ini akhirnya hancur. Ingat ya, kalau kejadiannya ke jemaat dan itu masih usia anak, ke remaja, ke pemuda, itu cikal bakal penerus loh. Kalau mereka tidak dibela hari-hari sekarang ini, yang megang gereja besok siapa? Dan ingatlah kalau itu tidak dirawat dan sebenarnya gereja akan kemana? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Siapa yang akan memimpin gereja?
Kenapa kita harus berdiri mendampingi mereka itu sebenarnya untuk memberikan mereka ruang-ruang kembali untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya, karena mereka ini ciptaan Tuhan yang berharga. Saya sudah sering sekali ngomong sama para korban kasus yang kita bilang korban kasus kekerasan seksual itu kita sebutnya penyintas ya. Para penyintas ini kita omongin setiap kali proses kita mendampingi ya Mbak ya. Kalau proses hukum kan akan bergulir terus dan banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan putusan hukumnya itu tidak sesuai lah dengan apa yang mereka alami. Tapi at least mereka sudah tahu bahwa mereka diperjuangkan dan hak bersuara mereka ternyata punya kekuatan hukum untuk diperjuangkan. Nah, bagian yang penting berikutnya adalah fase di mana mereka harus ada di dalam tahap pemulihan. Nah, ini yang dibutuhkan komunitas yang bisa paham situasi mereka, bukan menyingkirkan mereka, tetapi menolong mereka untuk kembali ada di komunitas dan justru menguatkan mereka di sisi-sisi di mana mereka memang punya potensi sehingga itu dibangkitkan. Berapa banyak sih gereja yang akhirnya menyupport para penyintas yang seperti itu? Kita kehilangan banyak. Okay. Karena biasanya penyintas yang pulih beneran itu biasanya karena dia dapat support dukungan dari lingkungan terdekatnya dan komunitas. Mereka bisa ada dalam proses pemulihan yang jauh lebih kuat. Tapi kalau mereka sendiri, wah sudah bisa dipastikan pilihannya aneh-aneh. Berarti gereja itu sangat berperan aktif ya harusnya. Iya, betul. Speechless semua lah. Speechless mendengar ceritanya gitu ya. Ikut nge-freeze juga. Freeze juga. Iya, nge-freeze lah mereka itu. Ya, kalau psikolog menerangkan tuh masalah, Pak kok mereka nggak ngelawan ya? Wah itu kayak freeze brain itu ketika mereka, jadi kayak katanya gini, saya dijelasin gini nih sama psikolog. Itu Bu dalam kondisi kayak gini loh Bu, rusa kalau dikejar sama harimau atau singa, daripada dia karena dia udah ketangkap gitu ya udah pasrah aja. Pasrah daripada dia kesakitan, mending dia diem aja pura-pura mati gitu loh, pura-pura mati dan tidak menikmati daripada dia ngelawan, dia akan lebih kesakitan. Nah situasi itu yang kira-kira dia bisa analogikan itu loh yang terjadi pada korban kasus kekerasan seksual. Ketika mereka freeze, otaknya memerintahkan untuk diem, dia nggak bisa ngelawan apa-apa. Even dia seorang pemenang taekwondo lah atau apa, dia nggak akan bisa ngelawan karena memang dia udah ada di tangan si predatornya dan dia udah nggak bisa meloloskan diri nih. Otomatis cara untuk membuat dirinya tidak merasakan kesakitan yang lebih lagi, diem aja, diem aja. Gitu. Ini dari korbannya. Di korbannya kan gitu. Ini udah ngomong pemulihan soalnya. Iya. Nah, kira-kira korban ini benar-benar bisa pulih atau enggak ya? Itu pertanyaan tricky banget ya. Sekarang kalau aku sih ya, kita harus clear dulu sama korban apa yang disebut pulih. Karena kan setiap orang punya definisi yang berbeda ya. Mungkin saya yang penting bisa pelaku bisa dilaporkan, dia dapat dapatkan butuh hukuman yang sesuai, saya udah puas. Tapi mungkin ada juga yang korban merasa nggak bisa, saya harus si pelaku harus meminta maaf, si pelaku harus mengumumkan bahwa saya melakukan kesalahan melakukan kekerasan seksual dan seperti apa gitu. Itu sangat tricky banget gitu. Jadi memang harus berdiskusi dengan korban. Apa sih yang kamu definisikan dengan kata pulih gitu kan? Dan itu pun sebenarnya bertahun-tahun kemudian ketika dia ke-trigger dengan suatu hal yang mengingatkan bahwa dia dulu pernah menjadi korban, itu pun akan perasaan itu akan muncul kembali bahwa saya dulu korban, saya dulu seperti ini gitu. Jadi memang kalau dibilang kayak pendampingan ya, aku selalu bilang sama Baby, aku tuh gak kuat melakukan pendampingan secara psikis gitu, karena itu seperti seumur hidup. Karena kita nggak tahu nanti beberapa tahun kemudian ketika dia sudah dewasa, kemudian dia ke-trigger, dia kembali lagi menjadi korban, atau dia mungkin menjadi pelaku, atau kemudian dia hidupnya tidak selesai gitu kan. Kalau dari hukum kan enak banget ya ngeliat diputus tidak diputus berapa. Tapi kalau secara psikologis, secara psikis, apakah dia bisa melanjutkan hidupnya? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang berapa tahun kemudian baru terlihat dampaknya, traumanya, atau mungkin tidak
tidak terhadap dia, tapi ketika dia punya anak dia bisa menularkan dampak traumanya kepada, mungkin dia bisa bilang kan, ibu dulu pernah jadi korban, kamu harus begini, kamu harus menjaga gini-gini. Seorang anak yang diceritain seperti itu, dia bisa kena sekondari trauma, kan, bahwa ternyata laki-laki itu jahat, ternyata laki-laki itu memang makhluk yang harus dihindari, dan seperti apa itu. Nah itu kata-kata, apakah korban bisa pulih? Siapa yang tahu, menjadi pertanyaan. Tapi bahwa korban punya hak untuk mengakses pemulihan, itu hak korban, dan dia berhak untuk mendapatkan layanan terkait dengan pemulihannya. Dan kita sebagai orang yang aware itu memang harus mendukung dan memberikan bantuan. Kalau setidaknya misalnya kita nggak bisa melakukan pendampingan psikologi, kalau kita tahu ada orang yang bisa, ya rujuk saja, dirujuk gitu loh. Jadi jangan kemudian kita merasa bisa, tapi ternyata yang kita lakukan justru semakin membuat dia menjadi korban gitu loh. Rujuk saja dengan orang-orang yang bisa melakukan penanganan. Seperti itu. Ya. Diambil pertanyaan Ibu. Udah. Kenapa kamu? Kamu jangan terlalu banyak menyerah dulu dong. Kena sekondari traumanya. Sekondari traumanya. Saya tambahin kalau pemulihan itu memang sebenarnya pilihan ya. Dia mau masuk di fase yang panjang. Nah itu ya sekali lagi, memang itu tricky. Tapi kita juga harus melihat bahwa pemulihan pada korban-korban kasus kekerasan seksual itu harus dikembalikan ke posisi mereka sadar. Kalau misalnya dalam konteks gereja ya, di ruang-ruang pemulihan itu kembali mereka diingatkan tentang keberhargaan diri mereka, yang mereka masih pantas gitu loh. Ya kan ada anak-anak perempuan-perempuan tuh yang bilang, Kak, selaput darahku udah masalah virginitas dan lain sebagainya, aku sudah nggak berharga. Di bumi kita ini kan kayak gitu ya. Hymen itu selaput darah itu selalu menjadi tolak ukur seseorang itu pantas nggak pantas dijadiin istri. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Saya bilang kepada banyak penyintas itu, saya bilang dari ujung kaki sampai ujung rambutmu kamu berharga. Itu sebabnya jangan cuma berpikir satu bagian ini aja kamu berharga, itu salah besar. Karena kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki berharga. Artinya semua hal yang ada pada dirimu adalah bagian dari cintanya Tuhan. Kalau kamu mau untuk bisa merasakan itu kembali, hal itulah yang paling utama, yang paling dasar. Kamu harus paham bahwa kamu itu buatan tangan Allah, diciptakan sedemikian rupa. Di dalam ini kalau kita sudah masuk, bukan pada saat ini ya. Kalau ini kan sudah masuk tahap pemulihan. Jadi yang harus kita ingatkan kepada para penyintas, ketika kita tahu dia bercerita, ternyata dia punya pengalaman yang seperti ini, dan apa yang paling mengganggunya itu harus dikeluarin dulu. Apa yang paling mengganggunya, setelah itu keluar barulah kita kasih penguatan ke dia. Apa yang sedang kamu pikirkan tentang ini? Kalau dia memang arahnya kepada keberhargaan diri, itu yang harus dikuatkan ke dia. Bahwa apapun yang kedepannya bisa menjadi bagianmu, ayo lakukan. Nah saya senangnya tuh yang kasus yang Semarang itu, pada akhirnya dia ambil S2 forensiknya, udah selesai, sekarang dia ada di Scotland. Dia berjuang. Saya ingat waktu dia berhadapan dengan hakim, dia bilang, kenapa kamu akhirnya melawan? Dia bilang, Pak Hakim, saya mungkin perempuan yang dianggap lemah, tapi saya nggak bodoh. Saya punya hak yang saya harus perjuangkan. Maka saya bersuara, sekalipun mereka mengatakan bahwa saya ini punya blood apa itu Mbak, kayak kayak bipolar apa segala macam, tapi saya nggak akan berhenti memperjuangkan apa yang sudah disediakan buat saya. Nah buat saya itu sesuatu, kalau ada penyintas sampai bisa ngomong seperti itu, dia benar-benar udah meyakini tentang dirinya nih, bahwa peristiwa yang dia sudah lewatin ini bukan sesuatu yang akan menghalangi dia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Harapan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ini yang mengalami situasi-situasi seperti itu, bisa sampai kepada pemahaman, oh iya deh, saya tetap berharga ya. Saya tetap berharga ya. Tapi ya itu, proses untuk sampai di merasa berharganya ini yang setiap orang tuh ibaratnya ukurannya berbeda, sehingga kita harus berikan ruang mereka seluas-luasnya untuk ada. Nah kalau gereja mau hadir, gereja harus punya keterbukaan untuk siap berbicara tentang seks dan seksualitas kepada generasi, lalu kemudian membentuk tim di orang-orang yang memang bisa mendampingi ketika ada situasi-situasi yang seperti itu terjadi dalam gereja. Bahkan gereja sudah harus punya ketentuan ketika ini terjadi dan pelakunya adalah aktivis, bahkan seorang hamba Tuhan,
ada yang mengatur hal itu, ada yang mengatur, dan gereja siap untuk mendukung ketika terjadi kasus seperti itu dalam lingkup yang harus gereja support, gereja siap mendukung. Nah seperti itu sih. Oke, gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir Kak, kita kasih pesan yang tegas ya sebagai closing. Untuk Yang pertama untuk gereja, mungkin secara sosial juga untuk polisi dan menteri-menteri yang supaya nggak asal ngomong. Iya tuh, ya. Maksudnya kekerasan seksual itu bukan bicara soal angka ya, maksudnya ada tuh orang membandingkan banyak kok, dikit kok, oh ini cuma satu orang kok. Membandingkan antara satu orang, nanti gara-gara satu orang nih yang banyakannya jadi bubar. Kan bego banget. Maksudnya itu satu orang pun berharga, nilai satu orang itu bukan hanya gara-gara jumlahnya banyak gitu kan. Nah, mungkin dan sekaligus untuk mungkin para korban yang mungkin sekarang ini sedang diam mungkin, supaya mereka mau berani untuk speech gitu. Sorry. Tadi ada 2 ya. Apa tadi? Pertama untuk gereja dulu. Untuk secara luas untuk sosial, untuk pemerintah, polisi dan segala macamnya, dan juga untuk para korban ini. Iya, saya sebagai pendamping para korban gitu ya, perlu melihat gereja perlu melihat lebih dalam lagi situasi-situasi ini, bahkan para pribadi-pribadi ya yang terkait dengan hukum, lalu kemudian sosial, polisi kah atau siapapun yang ada di luar sana dan kita ada di lingkup yang sama, ketika menemukan kasus kekerasan seksual yang terjadi para korban, kita harus punya persepsi yang berpihak kepada mereka. Jangan langsung di stigma bahwa oh pantes kamu seperti ini. Enggak. Kita harus duduk melihat mereka dengan mendengarkan mereka, lalu benar-benar memikirkan apa yang terbaik untuk mereka, bukan untuk memunculkan trauma berikutnya, tetapi untuk menolong mereka bahwa ada orang-orang yang siap berdiri bersama-sama dengan kamu. Itu penting. Dan untuk para stakeholder yang memegang kepentingan-kepentingan ini, tidak boleh lagi istilahnya kita kesampingkan sajalah dengan hal-hal ini. Mungkin sudah harus lebih banyak belajar ya, melibatkan kayak orang-orang seperti Mbak Lisa yang paham tentang hukum supaya tahu, karena banyak orang tuh yang nggak mau ngelapor atau bertindak tuh karena nggak tahu alurnya seperti apa. Ya itu tadi, kekerasan seksual ternyata ada yang fisik, ada yang non fisik gitu ya, dan sama-sama punya kekuatan ketika bisa dilaporkan, dan itu juga akan membuka banyak peluang kepada, bukan peluang ya, lebih banyak membuka pikiran untuk orang-orang yang mengalami situasi ini akan semakin aware, dan kita sama-sama bisa membangun lingkungan yang kondusif. Dan dimanapun kita berada, kita juga bisa jadi orang-orang kayak misalnya Regi bilang, kalau terjadi kayak gitu bisa gue tonjok nggak? Ya paling tidak kamu bisa negur dia. Itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh. Itu sesuatu yang dia nggak suka gitu. Atau ada nih yang di gereja tuh bilang gini, aku biasa kok Pak dicolek-colek pantatnya sama Pak Majelis itu, atau apa sampai di foto, ada yang di foto bokongnya terus di share di grup WA dan itu kan ya sudah termasuk kekerasan seksual non fisik. Dan itu sesuatu, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang biasa dan menimbulkan trauma pada orang-orang tertentu. Sekali lagi ukurannya nggak sama. Jadi nggak bisa dibilang patokannya A, B, C, Z, nggak bisa. Itu harus ada ukuran masing-masing. Secara personal ketika dia bilang dia terganggu, maka kita harus sama-sama sadar, oh iya dia terganggu dan kita harus sepakat nih. Nah kalau untuk para korban yang ada di luar sana, kalian berhak untuk dibela, kalian berhak untuk berbicara. Don't be afraid to speak up. Speak up itu penting, karena ketika para korban bisa speak up, itu salah satu bagian untuk menolong mereka bisa pulih. Itu start awal untuk mereka pulih. Kalau mereka masih mendem, nah itu dia akan ngoroi ke dalam terus dan membuat keberhargaan diri makin rendah. Tapi kalau orang sudah berhasil speak up, nah ini yang harus benar-benar kita hargai. Kalau dia sudah speak up, berarti kita harus support dia habis-habisan untuk bisa membuat dia speak up-nya, ternyata dia butuh validasi untuk menguatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi itu sesuatu yang benar, karena kamu membela diri kamu dan kamu berharga. Itu sih kalau dari saya. Iya, aku sih yang selalu aku bilang gitu di sebanyak orang, bahwa kekerasan seksual itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu dampaknya itu seumur hidup akan sangat terasa gitu. Ibaratnya kita sedang mengambil hidup seseorang yang
kita nggak tahu rencana Tuhan apa terhadap hidupnya, tapi ketika kemudian kita renggut pelaku merenggut hidupnya itu kan menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang membebani seperti itu kan ya. Kemudian ya itu kekerasan seksual itu sesuatu hal yang kita nggak bisa lagi bilang bahwa itu nggak terjadi, nggak bisa menyangkal, nggak bisa menyangkal. Dan sebagai orang yang punya kepedulian, kita juga nggak bisa lagi terus abai ketika kita melihat tanda-tanda orang mengalami kekerasan seksual. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan kekerasan seksual, kita udah nggak bisa lagi bilang abai gitu, bahwa ini bukan urusanku, ini bukan korban ton juga tidak bercerita pada diriku, enggak gitu. Kita udah nggak boleh lagi ngomong gitu. Kita harus menciptakan lingkungan yang memang benar-benar aman buat kita semua, buat perempuan, buat laki-laki, segala usia, segala profesi gitu. Bahwa ini adalah lingkungan yang aman dan semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan jika dia mengalami kekerasan seksual. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Mbak Lisa dan Kak Pepi. Kak Lisa. Iya. Terusnya Kak semua gitu ya. Ada pesan mungkin buat saya. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton podcast kita sampai selesai gitu ya. Stay tune di channel Joy dan Digital Ministry, masih banyak juga podcast-podcast yang lainnya yang juga gak kalah serunya seperti itu. Kalau gitu saya Regilio dan kalau saya kami undur diri dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye. Selamat berkati.